Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Syekhul Ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Ayyuhal walad inni ansahuka bisamaniyati asya' iqbalha minni li'alla yakuna ilmuka khamsan 'alaika yaumal qiyamah ta'mal minha arba'atan wa tad'a minha arba'atan ila anqal as-salisu ay as-salis mimma minallati tad'u, ya, dari hal-hal yang harus ditinggalkan. Wasalis yang ketiga dari as-su'al, dari pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu maksudnya, karena tidak akan berfaedah kepada si penanya. Yaitu yang ketiga, kemarin ada 4 pertanyaan, yang 3 tidak bisa dijawab, yang 1 bisa dijawab. Yang ketiga yang tidak bisa dijawab adalah an yakuna mustarsyidan. Orang yang bertanya itu mustarsyidan, memang pingin petunjuk gitu ya, pingin tahu gitu ya. Yang ditanyakan tuh memang pingin tahu, cuma yang ditanyakan ini tentang hal-hal yang tinggi gitu maksudnya, ya. Mungkin tentang kalam-kalamnya sufi, kalam-kalam sufi yang apa tadi, yang mereka itu sedang istighraq. Istighraq itu seorang sufi yang sudah tenggelam di lautan Allah gitu maksudnya. Jadi dia ini kalamnya kalam-kalam yang tidak mungkin difahami oleh orang-orang biasa. Hatta ulama pun kalau bukan ahlinya tidak bisa memahami, gitu ya. Seperti kalamnya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu dulu, jadi dulu ada seorang ulama namanya Al-Hallaj. Dia ini saking tingginya makom. Ya, dia ini kalau di Jawa dulu ada di zaman Wali Songo itu namanya siapa? Syekh Jenar. Bahasa orang Jawa dia punya makom manunggal ing Gusti, gitu ya. Tapi ini tidak usah dibahas gitu ya. Gitulah gitu ya. Sampai beliau ini saking saking tingginya makom, dia tidak mengenal dirinya, yang dikenal hanya Allah. Ditanya mana Syekh Jenar, nggak ada, sehingga ada Allah, gitu ya. Memang betul, ya. Kita ini kan nggak ada kan? Ente ada enggak? Sekarang ada, tapi awalnya nggak ada. Sesuatu yang awalnya nggak ada itu nggak ada, gitu ya. Dan diadakan. Nanti berarti hakikatnya yang nggak ada, yang ada Allah gitu. Tapi ini ya gitu ya. Jadi yang ditanya itu tentang hakikat, maka tidak perlu dijawab, gitu ya, karena terlalu tinggi yang ditanyakan. Bahasa kita pertanyaannya aneh-aneh, gitu maksudnya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan aneh, ditanya di mana Allah. Nah, pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab sebenarnya, gitu ya. Kalau dia ini orang pinter, dia nanya di mana Allah, nggak bisa jawab. Kecuali orangnya bodoh sekali emang, ya langsung jawab kayak Nabi itu, ya hadis jariyah, Allah fis sama, gitu ya. Ini kalau dibahas ya tambah nggak tutup, gitu ya, karena yang ditanyakan tentang zat-Nya Allah. Allah sedang apa sekarang? Misal ya, misal ada orang nanya, Allah sedang apa sekarang? Misalkan seperti itu ya. Ya kalau dijawab aja ngopi aja, dan apa bahas ini, gitu ya, apa ya, toh dijawab tambah jauh. Orang yang membahas tentang hakikatnya Allah itu tidak bakal tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Sedangkan manusia itu harus berbicara sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti itu ada di bawah tadi ya. Kata Nabi, nahnu ma'asyarul anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri qulihim. Kami diperintah untuk berbicara pada manusia sesuai dengan akal mereka. Yang bisa dijangkau itu kita bahas, yang nggak bisa dijangkau jadi bahas. Makanya kalau ada orang bertanya tentang sesuatu yang tidak bisa dijangkau dan tidak ada gunanya, toh dijangkau pun tidak mungkin, ya sudah nggak usah dijawab, gitu ya.
Kembali ke cerita tadi, jadi Syekh ada dua ya, ada sebenarnya ada banyak wali-wali semacam itu banyak. Ada di Aceh itu juga ada, yang katanya dulu ketika ada tsunami itu ada memang di pinggir di pantai itu ada makamnya seorang wali yang dia juga makomnya seperti Al-Halat itu. Ya, dia meremehkan wali tadi dengan apa maksiat gitu ya, pantai ya. Pantai maksiat itu ya gitu, muto gitu ya. Di dekatnya wali. Ya langsung kena itu. Sampai di apa? Disapu dengan apa? Tsunami. Kan di Aceh kan itu. Ya, padahal Aceh kan serambi Mekah. Ya memang serambi Mekah, makanya ojo macam-macam. Di tempat yang mulia maksiat tuh ya bahaya gitu ya. Podo Mekah kan namanya aja Serambi Mekah, berarti latarnya Mekah gitu ya. Dari sana aja sudah menunjukkan kemuliaan Aceh tadi. Nah, makanya disapu oleh Allah zaman dulu. Nah, di situ memang ada seorang wali. Nah, di zaman Wali Songo sama ada Syekh Siti Nyadran ini. Ya. Jadi saking tingginya makom beliau ini sampai tidak mengenal dirinya. Ketika ditanya orang, nggak ada saya. Ya saya Allah, gitu ya. Kalau saya nggak ada, ya Pak? Iya ya. Gitu. Lah iya emang Allah, saya kan nggak ada. Yang ada siapa? Ya Allah, Allah Maha ada. Selain Allah, ya nggak ada. Cuma coba dibahas, coba terlalu dalam. Ingin tahu udah cerita di luar tak ini sedikit, gitu ya. Nah gini nggak usah dibahas. Gitu ya. Kalau bukan ahlinya, kita tadi ya mendingan ngopi, gitu ya, manfaat, gitu ya. Gini nggak ada manfaatnya. Ini kan cuma cerita kan, ya. Kita kan cuma cerita. Sehingga beliau itu dibunuh oleh pemerintah zaman itu, Raden Patah ya, Wali Songo dengan apa keputusan dengan apa diputuskan bahwa Syekh Siti Nyadran dibunuh bisayfi syariah, dengan pedang syariat. Kenapa? Karena kalau dia hidup maka akan membahayakan orang lain yang tidak paham. Yang tidak paham, makanya yang tidak paham akan kalau paham menang, ya sudah, biarkan sudah dia, ojo direken, ojo dibahas dia. Dia ngomong apa biarkan saja. Memang iya asli, cuma bukan ranah kita. Jangan ikut campur dengan dia. Kalau sampai ikut dia ya bukan salahnya dia, salahnya yang ikut. Lah apa kok melok orang majdub? Kadang majdub kan ini kan. Apa sudah di makom mahabbah. Mahabbah itu makom cinta yang keterlaluan. Biasanya kalau orang itu cinta keterlaluan pasti dia timbulnya gila. Ya, betul kan? Orang cinta ke perempuan, kenemenan, gila. Ya. Kon gini, ya, gitu ya. Mas gini, oke gitu ya. Minta uang, iya. Ya, karena kawah cinta. Mas tukuna HP. Oh iya, penting kamu ke saya. Oke. Ya. Al-hub yu'mi wa yusim. Sudah tahu lah ya. Cinta itu membuat buta dan ya, sudah. Wis gak ngerken sapa-sapa, tuli sudah wis. Pokoknya opo cari dia, opo cari yang dicintai. Nah gitu. Saking makomnya, saking tingginya makom. Ya. Ibarat seperti menyatu dengan Tuhan gitu, cuma tidak bisa, cuma istilah mereka aja. Nah, gitu ya. Ada juga dulu itu makom Al-Halat sama seperti itu juga. Beliau ini dibunuh juga dengan Saifus Syariah. Ya. Terus ketika dibunuh apakah dia ini berontak? Enggak, justru pembunuhan itulah yang ditunggu-tunggu. Gitu ya. Ketika dibunuh, justru ini yang ditunggu-tunggu. Bukan berontak langsung nuntut, enggak. Ya monggo dibunuh. Memang ini yang saya tunggu. Saya sumpek hidup di dunia, gitu ya. Karena memang saya ingin mati. Gitu ya. Ditanyakan tentang masalah makom tadi itu, gitu ya. Maka pertanyaan seperti ini apa namanya? Ya jadi orang bukan ranahnya tanya tentang ranahnya, enggak perlu dijawab. Ya.
Jadi akal nggak nutut gitu ya, jadi nggak perlu jawab. Walaupun dia yang nanya pinter, cuma bukan ranahnya. Gitu ya. Bengkel mobil nanya membahas tentang apa namanya? Membahas tentang masalah penjahit, ya ndak nutut gitu ya. Ya bengkel mobil urusnya mobil, obeng, mur gitu ya. Tentang penjahit, nah gitu. Bengkel mobil nanya tentang nahu tinggi-tinggi, oh jadi jawab, nanti belajar dulu saya, oh gitu ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan atas sebenarnya. Ya. Cuma ya agak beda lah gitu ya. Kalau yang atas ini memang dia ini orang tidak tahu gitu ya. Nah, ini orang siapapun orangnya, hatta orang pintar gitu ya, hatta orang alim. Cuma bukan bidangnya, nanya tentang sesuatu yang bukan bidangnya, yang masalah tinggi-tinggi itu berarti pertanyaan nggak perlu dijawab karena dia tidak bakal paham. Gitu ya. Wa kana su'aluhul istifadah, dan memang wa kullu ma la yafham min kalamil akabir yuhmal ala kusuri fahmihi. Setiap apa ya, la yafham ya, yang tidak bisa difahami ya, min kalamil akabir, dari ucapannya orang-orang besar, orang-orang sufi gitu ya. Kalau dia menanyakan itu, maka sebenarnya pertanyaan ini adalah yuhmal ala kusuri fahmi. Itu ditimbulkan karena kedangkalan atau kekurangan pemahamannya. Wa kana su'alul istifadah, dan maksudnya di sini walaupun dan dia si penanya ini memang pertanyaannya untuk meminta faedah, meminta pemahaman gitu namanya. Tetapi walaupun demikian, walaupun dia bertanya dan meminta pemahaman, cuma karena ini sesuatu yang nggak bisa dibahas hanya dengan sekilas saja gitu ya, maka ya enggak perlu dibahas gitu ya. Jadi orang bertanya itu harus masuk dulu ke sana gitu. Ya, kalau dia bertanya maka masuk dulu kepada apa yang ia tanyakan. Ya, jadi ini tadi kita bahas tadi, sesuatu yang dia ndak ada di sana nggak perlu ditanya gitu ya. Lakin yakunu balidan la yudrikul haqaiq, akan tetapi dia itu ya, dia ini bertanya untuk meminta faedah, tetapi dia sangat bodoh ya, balid ya. Sangat bodoh, la yudrikul haqaiq, tidak memahami al haqaiq, tentang hakikat. Fala yambagil istighal bi jawabi aidan, maka hal pertanyaan ini ya tidak layak untuk menyibukkan diri dengan menjawab pertanyaan ini gitu ya. Maksudnya tadi ya kita baca. Jadi pertanyaan dari orang yang bertanya tentang sesuatu yang sangat mendalam atau sangat tinggi, tetapi dia tidak masuk di sana gitu ya, maka ya tidak perlu dijawab. Bukan bidangnya gitu ya, yang bukan bidangnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini segenap para nabi diperintahkan oleh Allah an nukalliman nas, untuk berbicara dengan manusia ala qadri uqulihim, menurut kadar akal mereka gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka fahami. Kalau mereka ndak mungkin faham gitu ya, walaupun misal dijelaskan sudah yakin kita ndak mungkin memahami hal ini, ya berarti ndak usah gitu ya. Menghabiskan waktu gitu maksudnya. Nah, ini yang 3 macam pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kemudian wa ammal marad alladhi yaqbalul ilaj, adapun wa ammal marad, adapun penyakit alladhi yaqbalul ilaj, yang bisa menerima penyembuhan, al ilaj yang bisa menerima penyembuhan adalah fahuwa an yakuna mustarsyidan, yaitu hendaklah orang ini memang mustarsyid, meminta petunjuk, akilan, dan secara apa, dia berakal, bisa memahami ya, dia berakal, fahiman, dan nanti dia bisa memahami ya. Dia berakal dan bisa memahami, maksudnya memang dia berada di situ, nah gitu ya.
la yakunu maglubal hasad wal ghadab wa hubbus syahwah wal jah wal mal. La yakunu maglubal hasad, dan orang ini tidak dikuasai oleh rasa hasud. Makanya pertanyaan tadi tidak didasari karena pertanyaan hasud, seperti yang kemarin kita bahas nomor 1. Wal ghadab, dan juga pertanyaan yang tidak didasari karena marah. Wa hubbus syahwah, dan karena wa hubbus syahwah, dan cinta syahwat, kesenangan. Jadi pertanyaan ini memang apa tadi? Ya, yang seperti ini ya. Jadi orang yang belum waktunya, terus dia ini ingin tahu hal-hal yang sudah tinggi, walaupun dia ada di situ. Ini berarti syahwat, gitu ya. Jadi mestinya harus bertahap, enggak, dia langsung naik ke atas. Ini yang nomor 2 ini. Ya. Jadi misalkan dia yang kita bahas kemarin, ada orang belajar ilmu fikih. Fikihnya ini masih dakhirah ya, atau safinah. Dan dia bertanya tentang fikih-fikih yang dibahas dalam kitab Minhaj, syarahnya Minhaj mungkin ya, syarahnya Minhaj, atau kitab-kitab fikih yang ada di Majmu'nya Imam Nawawi mungkin. Padahal dia masih ada di dakhirah, masih baru menginjak, baru kenal fikih gitu ya, baru kenal arkanuddin. Langsung dia buka kitab apa namanya, syarahnya Minhaj gitu ya, terus minta dibahas, bertanya tentang apa yang ada di sana. Nah, ini pada hakikatnya ini hubbul jah, ya, apa ya, hubbus syahwah, dia hanya syahwat saja, hanya apa tadi, pertanyaan yang didasari karena nafsu, gitu ya. Wal jah wal mal, dan kedudukan atau harta. Wa yakunu talibat tariqil mustaqim, dan di si penanya ini wa yakunu dan si penanya dia ini taliba, mencari at-tariqil mustaqim, jalan yang lurus. Bukan didasari dengan yang tadi, dan pertanyaannya memang murni ikhlas gitu ya, karena ketidaktahuannya, dan pertanyaannya bukan pertanyaan yang apa tadi, yang tidak masuk akal gitu ya mestinya. Walam yakun su'aluhu wa'diradu an hasadin, ya gitu ya. Wa ta'annutin wa imtihanin, dan pertanyaannya ini jam berapa nih? Oh, jam 9 ya. Wallahu a'lam bishawab.